Kalau kemarin gue sempat share keluh kesah dan yeping ya hitungannya ya soal kenaikan harga laptop gaming RTX 50 seri saat ini. Di video sekarang gue lebih ke pengen share ya beberapa laptop gaming pilihan dari yang murah sampai kelas menengah. Hitungannya tuh di kisaran 13 sampai 25 jutaan. Ya, di 2026 laptop gaming 10 juta sudah musnah total dari peradaban kecuali bekas. So apa aja laptopnya? Mari kita bahas di video ini. Pilihan pertama dari yang paling terjangkau di 2026 itu ada MSI Thin 15B13UC, laptop yang sebenarnya dulu sebelum perusahaan-perusahaan AI ini menyerang ke industri RAM yang saat ini sedang tidak jelas dunianya, dia nggak jadi yang termurah di kelas entry level sebenarnya. Itu dulu ya, kita ngomongin masa lalu. Dulu tuh ada Asus Gaming K16 tuh yang main di kisaran 10 jutaan. Ada laptop ini juga si MSI Thin, terus ada juga Lenovo LOQ yang Essential, atau bahkan ya brand ODM lokal kayak Pongo 725, 735 itu mainnya di 9 sampai 10 jutaan. Dulu itu, sekarang sudah terbang semua harganya, sudah tidak pernah ngotak kenaikan harganya ya. Dan sekarang kalau lu cek di market Shopee yang termurah, resmi, baru dan ketersediaannya tuh banyak ya, laptop ini MSI Thin 15B13UC yang harganya ada di kisaran 13 jutaan rupiah. Dengan CPU Intel Core i5 13420H plus RTX 3050 yang TGP-nya itu dipangkas di kisaran 45 watt. Ya emang kecil powernya ya. Limit ini dilakuin biar si laptopnya nggak panas-panas banget karena fan-nya cuma satu doang di laptop ini ya. Dan ya per Agustus 2026 barang ini jadi tiket termurah yang menurut gua bisa kalian lirik untuk yang pengen punya laptop gaming dengan budget super mepet di 2026. GPU-nya RTX 3050 loh ya, bukan yang 2050 aja. Opsi lain selain MSI Thin 15B13UC ada Asus TUF Gaming A15 FA506NCQ. Secara spek GPU dia mirip ya, pakai 3050, tapi ini TGP-nya sedikit lebih besar. Di angka 75 watt. Ini mendingan angkanya ya, nggak 45 watt banget. Yang lainnya beda dari sisi desain, tentu beda, dual fan juga. Terus gua juga pernah compare kedua laptop ini langsung. Si TUF ini jauh kerasa lebih kokoh. Terus CPU-nya juga beda. Dia pakai kubu merah AMD Ryzen 7 170 yang lebih kencang, yang merupakan rebrand dari, gue lupa deh, ini 7445HS atau 7435HS. Coba yang yang tahu coba tulis di kolom komentar ya. Pokoknya antara dua itulah ya. Sama satu lagi, di yang SKU ini posisi WiFi-nya harusnya udah nggak nyatu sama si SSD ya. Kenapa gua mention? Harusnya orang yang lama main di laptop gaming udah ngeh ya kalau SKU TUF Gaming A15 dulu yang ada di 2019 sampai 2021 2022 kalau nggak salah. Posisi WiFi-nya itu nyatu sama SSD, jadi bertumpuk. So ketika SSD panas karena read write data, si antena WiFi juga ikut bisa bermasalah, bahkan rusak karena panas berlebih. Nah yang itu udah dipindah posisi antena WiFi-nya, jadi nggak numpuk gitu loh kayak yang dulu. Jadi isu WiFi harusnya udah ke solve di SKU yang ini. Dan dengan beda harga sekitar 300 ribuan ya, gua sih lebih prefer ke TUF Gaming A15 ya dibanding MSI Thin 15 tadi ya. Cuma ya kalau lu emang fans sejati MSI, gua juga nggak bisa apa-apa kan. Lagian itu duit-duit kalian yang mau beli toh gitu kan. Jadi ya terserah kalian kalau misalnya kalian punya keyakinan bahwa MSI terasa lebih baik gitu kan. Dan menurut keyakinan saya, dua laptop tadi adalah dua laptop yang beneran bisa dipertimbangkan kalau kalian pengen beli laptop berembel-embel gaming tapi budgetnya terbatas di 2026. Terus yang lain jelek bang? Bukan gitu, bukan jelek, tapi harganya bro, menurut gua udah nggak cocok lagi ya di zaman sekarang. Yang bagus ada kok macam Lenovo LOQ, tapi harganya ya buset dah, udah 15 sampai 16 jutaan termurahnya. Terus Victus itu sama di angka 16 jutaan rupiah. GPU-nya padahal sama, beda VRAM aja. Dia yang 6 GB. Dan menurut gua kalau budget lu segitu di angka 16 jutaan, better pilih yang level selanjutnya GPU-nya, bukan yang 3050 doang, tapi yang 40 50 sekalian. Jangan yang 30 50 aja, performanya kan lebih joss juga gitu kan. Terus kenapa Pongo nggak ada di level segini? Yang 725, 735 harganya sudah tidak ngotak bro. Yang 2050 alias 725 dia aja angkanya sekarang di 13 jutaan. Gokil kan? Dulu padahal 9 juta anjir, naik 4 juta.
Terus Poco 735 itu di angka 14 jutaan, yang 13 jutaan ada cuma goib barangnya gitu. Lu cari nggak banyak tuh di marketplace gitu kan. Dan lanjut di angka 16 jutaan yang kata gua mending 4050 itu ada SKU yang namanya Acer Nitro Lite 16 NL16 daripada HP Victus gitu kan. 16 juta masih 3050 ya mendingan ini gitu kan. Nitro Lite 16 harga mirip-mirip, beda beberapa ratus ribu doang, tapi dia udah pakai 4050 GPU-nya. Selain harga juga ini laptop bawa beberapa kelebihan yang menarik dibanding brand sebelah tadi. Layar lebih bagus, udah kekinian, WUXGA 1920x1200, lebih lega gitu kan tampilannya. Full HD Plus 100% sRGB juga kan si display color gamutnya. Lebih enak di pandangan mata. Body looks-nya juga lebih cakep, tipis tapi tetap solid build quality-nya. Gua juga pernah waktu itu 2 kali ya, 2 unit waktu itu kita review juga, dan menurut gua saat laptop gaming lain di kelas harga yang sama biasanya menawarkan spek layar yang seadanya, laptop ini enggak. Dia lebih niat, spek teknisnya juga lebih cakep, dan ya akhirnya kan punya value added yang enggak dipunya sama si laptop gaming lain sekelasnya dari sisi display. Oh ya, ini gua mau lurusin satu hal juga ya. Beberapa orang komen di konten gua ya di PEMS channel nanya soal beli laptop di PEMS, terus ada nggak unit A, B, C, D, terus mention juga soal lu toko pasti jualan. Jadi dari dulu udah kurang lebih dari 2020 PEMS itu bro, PEMS channel ini udah berdiri sendiri tanpa kepentingan retailer. PEMS channel ini berdiri as a media teknologi aja. Satu grup iya, tapi udah beda manajerial. Yang emang secara bisnis pun udah nggak berkaitan sama sekali sama toko. Makanya kalau lu perhatiin channel kita, saat gua bikin konten rekomendasi, gue nggak peduli link affiliate di bawah ini toko PEMS atau bukan. Gua juga nggak pernah merekomendasikan secara langsung lu harus beli di toko mana, toko PEMS ke, toko Agres, Enter Komputer, nggak peduli gua. Malah gue seringnya kasih link yang Nvidia Official Store kan, karena menurut gue toko itu ya oke juga gitu, salah satu yang oke gitu kan. Intinya terserah lu beli di mana, berapa, nggak peduli gue, sumpah sama sales kayak gitu nggak peduli. Kalau beli di PEMS syukur, kalau nggak juga nggak apa-apa asli. Pun gue di sini kenapa kalau review bisa ngasih tahu positif negatif, nggak hanya positifnya doang, karena gue berdiri sebagai orang yang independen, gak ketekan sama kepentingan toko yang harus jualan ini itu. Jadi gue bisa kasih kritik, gue bisa kasih masukan ke brand. Contoh di review laptop Axio Pongo 535 yang kemarin yang ini, emang lu lihat reviewnya tuh ngejilat Axio? Kagak kan? Gua kritik itu Axio, anjir, jeleknya di ini gitu kan, bagusnya di ini gitu kan. Enggak gua menjilat ngasih tahu yang bagusnya doang, enggak gitu loh. Terus positioningnya juga yang jelas gua kasih tahu di mana cocoknya untuk siapa, enggak bilang ini bagus, kagak kan. Pun gua bikin konten rekomendasi panduan beli itu ya karena keresahan gua aja. Harga laptop nggak jelas dan orang banyak kejebak beli laptop gaming nggak sesuai kebutuhan. Makanya gue bikin bukan titipan sama sekali ya bro, mas, ibu, bapak dan lain-lain. Jadi ya begitu kurang lebih ya, sumpah gue udah di titik krisis. Banyak orang yang main PEMS channel sama PEMS, kita itu satu grup, cuma kita beda lini bisnis. Gue nggak peduli lu beli laptop di mana, sumpah nggak peduli, sales urus kayak gitu nggak peduli. Lanjut ke videonya, pembahasan videonya. Naik ke laptop gamingnya pakai GPU RTX 4060 yang termurahnya gue temuin itu ada MSI Cyborg 15 B2 WFKG. Sama kayak MSI 10, kekurangan laptop ini dua, single fan tambah power GPU-nya kecil, cuma 55 watt untuk sebuah RTX 4060. 10 watt lebih tinggi dari yang 3050-nya ya yang ada di MSI 10. Yang bikin laptop ini juga kalau kita sandingin sama laptop gaming lain dengan GPU yang sama RTX 5060, performanya bakal underperformance, cuma nggak yang sampai cuma nyentuh 5050, tetap di atas RTX 5050 kok. Tapi ya bisa gua bilang tengah-tengah deh ya performanya antara laptop gaming RTX 5050 standar dan RTX 5060 standar. Harga laptop ini ada di kisaran 19 sampai 20 jutaan, bukan 16 jutaan lagi ya. Mahal ya, cuma aku tidak bisa juga protes ya bro ya. Soalnya ini kondisi yang nggak bisa kita kontrol juga kan. Ini dari global, dari pusat gitu kan. Dan kalau lu mau alternatif lain dari MSI Cyborg tadi,
tetap terjangkau tapi dengan TGP atau power yang lebih gede. Pongo 765 masuk di sini. Power GPU laptop ini up to 115 watt. Cuma ya poin catatannya adalah ini brand ODM. Secara feeling jelas akan berbeda dibanding laptop gaming brand global ya, yang emang dia R&D sendiri, develop sendiri. Secara spek ini oke juga, salah satu yang termurah di 2026 dengan GPU RTX 4060. Dan harga laptop ini beda ya sama si MSI Cyborg yang gue sebut tadi. Dia ada di kisaran 22 jutaan rupiah. Dan kalau lu nggak mau brand ODM, maunya global biar quality barang yang lebih pasti gitu kan, terus spare partnya bejibun tapi nggak mau nambah banyak, pilihannya ada salah satu yang menurut gue ada Asus Gaming V16 ya, yang V3607VM. Laptop gaming yang sebenarnya emang bukan kasta utama laptop gaming Asus, cuma karena harganya sekarang terlihat sangat terjangkau di beberapa SKU termasuk ini, ya laptop ini bisa jadi pilihan yang menarik. Yang mesti gua note adalah ini laptop nggak kayak TUF Gaming yang punya TGP ataupun power gede banget. Kalau nggak salah dia powernya di kisaran 75 watt doang ya dari powernya. Posisinya ada di atas MSI Cyborg tapi di bawah Pongo 765 yang TGP-nya tuh ada di kisaran 115an watt kalau nggak salah ya. Dan karena dia pakai prosesor i7 240H, secara performa dia gapnya tuh nggak jauh sama si Pongo 765 yang pakai prosesor i7 13700H ya. Pilihan lain ada Acer Nitro V16s dengan harga di 22 jutaan rupiah ya. Ini laptop salah satu yang terlihat manis tapi garang gitu loh. Nggak banyak dilirik orang tapi diem-diem sekarang Acer jadi menarik dari sisi pricing. GPU-nya sama kayak 3 laptop yang gua sebut tadi ya, MSI Cyborg, Pongo 765 sama Asus Gaming V16. Sama-sama RTX 5060 tapi dengan power yang sedikit di atas Asus Gaming di angka 85 watt. Dengan upgrade layar yang berasa ini laptop ya, 180Hz refresh rate-nya, 100% sRGB pula kan. Udah mantep nih di kelas harganya untuk dari si layar. Mau yang lebih premium lagi ada HyperX Omen 15 yang sekarang harganya udah nyentuh 26 jutaan rupiah. Mantap sekali ya, pusing lihat harga laptop zaman sekarang ya. Dan tahu nggak, gue nemu hal menarik ya. Saat gue riset harga di beberapa toko termasuk Agres, beberapa PC desktop pre-built macam Colorfire Meo dengan RTX 5060 juga itu mepet banget ya harganya sama laptop dengan GPU yang sama. Baru ngeh gue karena jarang perhatiin market PC desktop pre-built kan. Dan kalau dari fenomena ini terlihat pasar pre-built PC atau PC rakitan ini emang lebih kerasa ya impact kenaikan harganya daripada laptop. Karena dulu itu kan biasanya nggak pernah tuh sejajar antara harga laptop gaming RTX 5060 dengan PC rakitan RTX 5060. Laptop biasanya lebih mahal meskipun performanya jauh di bawah PC desktop. Sekarang anjir beririsan, harganya gokil kan. Dan pokoknya gara-gara AI nih, AI gitu. Emang bisa bikin hidup kita lebih mudah. Cuman kalau efeknya bikin naik semua hal juga kan repot gitu kan sebenarnya. Semoga aja kenaikan harga RAM karena AI ini bisa cepat beres ya. Biar industri gadget, laptop, PC desktop juga lebih berwarna gitu kan. Kalau sekarang kan kayaknya warnanya suram gitu kan, gelap hitam gitu. Jadi harga sales itu ya bikin pusing gitu kan. Oke, mungkin sampai sini dulu video Yeping kali ini ya. Mohon maaf ya teman-teman, ada Yeping panjang tadi di pertengahan video. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang lagi cari laptop gaming, entah itu yang murah maupun yang menengah. Semoga kalian juga nggak terjebak. Kalau butuh saran gua beli aja, nggak usah mikir IWO. Kalau misalkan nggak butuh banget, nabung dulu aja, santai dulu, pakai yang lama, manfaatin yang lama laptopnya ya teman-teman ya. Dan jangan sampai terjebak dengan hutang, begitu ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Kita doakan juga semuanya doa terbaik kita untuk saudara-saudari kita di NTT, di Sumatera yang kena bencana kemarin-kemarin. Semoga dikuatkan, bantuan semoga segera masuk. Nanti gue juga taruh link donasi ya, bukan sebut gue, donasi di kitabisa.com di kolom komentar kalau misalnya kalian mau donasi ke teman-teman yang lagi bencana ya. Itu donasi dari Ferry Irwandi, bukan dari gua ya. Gua bantu share aja, semoga bisa bermanfaat. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.